Korban akibat COVID-19 kian bertambah dari hari ke hari. Yang mengejutkan, kemarin dalam sehari, pasien positif corona melonjak naik hingga hampir 1.000 orang. Kesedihan jelas tergambar di raut wajah masyarakat yang terdampak wabah corona. Di balik duka yang menerjang tanah air, sejumlah selebritis melakukan aksi sosial. Ya, sudah saatnya bagi mereka yang berkelebihan untuk turun ke lapangan dan membantu masyarakat yang kesusahan. Adalah Atta Halilintar, Grup Sabian, Nia Daniati, Rano Karno, dan masih banyak lagi selebritis yang menyisikan sebagian kelebihan yang mereka miliki bagi pejuang garda terdepan serta masyarakat yang membutuhkan. Lantas seperti apa aksi para selebritis kala berbagi? Peningkatan jumlah kasus positif dalam sehari jelas membuat rakyat kecil, juga mereka yang kehilangan pekerjaan kian meratapi nasib. Dilema melanda karena di satu sisi harus di rumah saja agar terhindar corona. Namun di sisi lain harus keluar rumah untuk mengais rejeki. Para pedagang pun makin merana karena sepinya pembeli. Seperti apa kisah pilu dan air mata yang tercurah dari para pedagang yang kehilangan pemasukan di tengah pandemi corona? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sungguh mengejutkan. Dalam sehari, pasien yang positif corona melonjak naik hingga hampir 1.000 jiwa. Kemarin 21 Mei 2020, pemerintah mengumumkan 973 kasus baru yang merupakan angka positif tertinggi sejak pertama kali virus corona masuk ke tanah air. Sudah saatnya kita lebih peduli pada peraturan pemerintah agar berdiam di rumah dan sebisa mungkin menghindari kontak saat berada di luar. Keprihatinan atas penyebaran corona yang begitu cepat menuntun sejumlah artis untuk turun ke lapangan dan membantu sesama. Jika grup band Gambus Sabian membagikan sejumlah alat pelindung diri bagi para tim medis, maka Atta Halilintar juga Tessa Kaunang memberikan sembako juga sejumlah peralatan kesehatan bagi petugas keamanan, yakni polisi. Biasanya kita galang donasi untuk Palestina, tapi kali ini karena memang ini virusnya seluruh dunia, jadi kita lebih fokus untuk galang dana alat APD ini buat yang ada di Indonesia khususnya gitu. Jadi sekarang ini lagi fokus untuk ke sini dulu. Ada 50 hazmat yang kita salurkan, jadi harapan kita sih ya mungkin harapan kita sama semuanya, semoga itu bisa meringankan tim medis semua, dan itu bisa meringankan untuk semuanya juga biar COVID-19 ini cepat berakhir. Hari ini kita ada kegiatan untuk berbagi bersama, biasanya kan kemarin sama para perawat, ya, para masyarakat, apalagi masyarakat di tempat-tempat yang pinggiran. Hari ini kita peduli sama polisi-polisi setempat yang udah menjaga kita, lalu lintas, keamanan, nggak pulang. Tiap hari berjuang untuk kita semua dan keamanan kita semua di sini, oke? Kemarin kan kita udah garda terdepan kita ada para perawat, ya. APD, bentuk APD, alat-alat kesehatan. Terus kita kemarin buat masyarakat, alhamdulillah kita bisa menyampaikan vitamin, alat perlindungan juga.
Sekarang buat polisi juga dong kan, biar kita semua, kita care sama semua orang. Semua, garda sama terdepan. semua garda terdepan yang berjuang untuk negara kita yang tercinta. Sungguh dilematis. Demikian situasi dunia kala virus corona menghampiri. Keluar rumah dicegat corona. Diam di rumah, pemasukan pun tak ada. Hal tersebut dialami oleh penjual cendol Ibu Mina yang merasakan pahitnya dampak dari virus corona. Tak hanya tidak mendapatkan bantuan sembako dari pemerintah lantaran ber-KTP luar DKI, Ibu Mina juga kebingungan untuk membayar kontrakan sebab sepinya pembeli di tengah wabah corona. Jualan cendol dawet udah 10 tahun. Untuk jualan saya dari hari ini malahan baru dapat satu bungkus aja. Sepi banget. Sedih lah, gimana ya, nggak ada bantuan apa-apa. Orang itu tetangga saya kan pada dapat sembako dari RT, saya ngikut-ngikut. Saya udah ngikut-ngikut, nggak dikasih. Saya nangis gitu, sedih banget. Nggak dikasih dari RT. Nggak dikasih dari RT. Katanya KTP-nya bukan sini. Bukan KTP sini katanya gitu. Iya kan katanya harus KTP sini. Saya kan nggak ada, KTP-nya kampung. Jadi saya nggak dikasih. Sampai kan orang kan udah 2 kali ya dapat sembako, saya nggak dapat apa-apa. Ya Allah, untuk makan sehari-hari nggak cukup, apalagi mikirin bayar kontrakan, terus apalagi mikirin ke kampung, anaknya, ibunya gitu. Ya Allah. Jika Sabian dan Atta Halilintar berbagi dengan turun ke jalan, Nia Daniati berbagi ke pondok pesantren. Lantas seperti apa curhatan penjual tisu yang merana lantaran corona? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi sehari 2 kali di YouTube channel kesayangan kamu. Berbagi adalah sebuah rutinitas yang terus dilakoni Nia Daniati tiap bulan Ramadan tiba. Tahun ini, di tengah wabah corona yang menerjang tanah air, penyanyi lawas itu kembali beramal kepada anak-anak yatim asal Papua di pondok pesantren di kawasan Cibinong, Jawa Barat. Membawa 1 ton beras, puluhan karton mie instan, telur, gula, hingga makanan-makanan kecil lainnya, Nia pun mengaku senang bisa merangkul anak-anak yang memang sangat membutuhkan kasih sayang. Semoga barokah dan bermanfaat. Tahun ini datang lagi ke sini untuk membagikan sembako. Jelas bagaimanapun bentuknya, tentunya mereka itu sudah seperti anak-anak kita juga ya. Karena bukan siapa-siapa lagi, kalau nggak kita, siapa lagi yang akan merangkul mereka. Pemirsa Intens Investigasi, kehadiran corona membuat banyak manusia menderita. Banyak rakyat kecil yang membutuhkan bantuan karena kini kehidupan mereka semakin merana. Kisah pilu seorang penjual tisu bernama Wiwin menggambarkan secara sepintas kehidupan jalanan para pedagang kecil yang mendapat upah dari hasil jualan harian. Di balik anjuran pada warga untuk berdiam di rumah,
Di saat itulah hasil jualan Wiwin minim pembeli. Sepi begini, ya kadang ada yang orang baik gitu ngasih lebih, alhamdulillah. Tisu. Sedih tapi gimana lagi, nggak ada saudara di sini, udah nggak ada orang tua jadinya. Ya terpaksa sebenarnya, makasihan tapi gimana lagi, saudara udah nggak ada yang bisa bantu, kita sendiri. Jadi ya kita berjuang bareng-bareng lah sama suami buat bayar kontrakan, buat makan. Berusahalah, tetap berusaha. Mudah-mudahan Allah ngasih rezeki. Banyak masyarakat kesusahan membuat Rano Karno pun rutin berbagi. Lantas, seperti apa ratapan tukang jahit yang menangis ingat orang tua lantaran tak bisa pulang kampung? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tak hanya di siang hari, kami pun akan menyajikan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual di malam hari. Apapun asumsi di luar sana silahkan saja. Saya mau minta maaf kepada semua masyarakat Indonesia yang ada di sini. Lisan mungkin mereka merasa lebih baik dari saya, jadi mereka berhak ngomong apa aja. Intens Investigasi akan hadir di malam hari. Perdana Senin 18 Mei 2020 hanya di YouTube channel. Pastikan subscribe channel YouTube Intens dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Jumat penuh berkah, saatnya berbagi. Wabah COVID-19 memang membuat kita harus selalu waspada. Namun, hal tersebut tak menghentikan Rano Karno untuk melakukan rutinitas berbaginya di hari Jumat. Disebutnya sebagai Jumat Berkah, Rano Karno yang juga memiliki warung makan tersebut bersama keluarganya memasak sendiri dan menyiapkan 1000 bungkus nasi serta lauk yang siap ia bagikan. Kendati menurutnya jumlahnya masih sedikit, namun setidaknya ia telah melakukan sesuatu bagi masyarakat yang terdampak corona. Hari ini, tepatnya hari Jumat ini memang kita sengaja bikin tema Jumat Berkah. Ya kita akan berbuat sesuatu walaupun sedikit lah, kecil artinya. Kita akan ya memberikan makan kepada masyarakat yang membutuhkan kira-kira dengan 1000 bungkus. Oh belum ya, ini belum nanak. Ini lagi ngaronin. Lagi ngaronin beras. Belum jadi nasi nih, masih belum matang. Ini tekniknya juga khusus ini. Ini lagi ngaronin nasi nih, lihat tuh. Soalnya kita masaknya kalau masak banyak begini harus hati-hati. Biar apa Pak Ji? Supaya nggak matangnya supaya bagus. Soalnya ini mesti dikasih air panas lagi supaya airnya jangan, kalau airnya kurang kering dia nanti berasnya jadi keras. Lagi masukin ini nih, minumannya sama bumbu kacangnya. Dalam rangka kita bagi-bagi makanan lah buat korban corona ini gitu. Ya paling nggak bisa membantu lah gitu. Udah sambil jalan, ini semua sambil jalan supaya nasinya juga panas, anget, supaya nggak ini. Oke, ya, karena Jakarta sudah melakukan PSBB, jadi pendistribusian makanan saya antar pada yang dekat-dekat saja dulu, ya. Oke, ikutin yuk.
Pemirsa, intens investigasi. Mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri ibarat melepas letih usai setahun penuh bekerja mencari nafkah. Tahun ini, lantaran adanya corona, pemerintah pun melarang warganya untuk mudik. Imbas dari larangan tersebut dirasakan oleh tukang jahit, Tukiman, dan sang istri Surati yang tak bisa menjenguk sang ibu yang sedang sakit di kampung halaman. Air mata menetes kala keduanya mengkhawatirkan kondisi sang ibu yang sedang sakit. Lantas, seberapa besar dampak COVID-19 bagi pekerjaan Tukiman sebagai seorang tukang jahit? Dia terus terang ya, ini memang nggak ada jahitan ya. Nggak ada jahitan, seperti biasa kan kerjaan kan numpuk, banyak gitu ya. Sekarang nggak ada jahitan, paling 1 orang 2 orang. Kalau dulu orang peremak, kalau numpuk-numpuk orang peremak. Sekarang mau buru-buru orang peremak, nggak ada sama sekali. Itu masalahnya pun saya juga kerja di Blok M. Cuma di Blok M udah ditutup udah hampir 2 bulan ini udah nggak kerja. Ya dampaknya besar, penghasilan biasa berapa jadi berapa gitu. Kita mikirin bayar kontrakan, bayar gini, bayar itu masalahnya saya. Mau pulang juga kepengen pulang sebenarnya, cuman nggak bisa pulang. Kita udah beli tiket tangkamu lewat online, kereta, udah dapat sebenarnya tadi rencana tanggal 21. Cuman nggak jadi, belum dibatalin. Emang mertua kemarin bisa sakit. Udah bisa sakit, makanya aku terus bilang pengen temu sebenarnya. Ketemu ya lebaran ini gitu. Pengennya tapi ya nggak bisa. Keadaan begini. Keadaan gini ya. Bilang sedih, sedih saya mah. Lihat ada orang tua saya, orang tua saya bener-bener sedih banget, udah tua, udah nggak. Aduh. Yang 70 tahun. Ngirim apa? Ngirim. Ya sedikit-sedikit saya kirimin, walaupun 100-200 saya kirimin. Saya itu sedih karena nggak ketemu ibu saya aja saya. Ibu saya bener-bener saya sedih, udah ibu saya udah tua, kepengen tahu entah kapan umurnya kita juga nggak tahu. Ya, semoga-moga mama di rumah sehat-sehat aja, Mak. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.